wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu guru hebat melalui channel YouTube kami Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, untuk video kali ini ya, kita akan membahas bagaimana cara membuat jurnal pembelajaranku pada modul yang ketiga ya, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk jurnal pembelajaranku yang ketiga, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus yang digunakan sebagai referensi Bapak Ibu ya, di sini sudah tervalidasi begitu. Jadi di sini cukup valid untuk referensinya. Nah, Bapak Ibu, untuk modul yang ketiga ini pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ya. Sebelum pembuatan jurnal, kita tentunya mengerjakan instruksi-instruksi yang ada ya. Ada 2 topik di dalamnya terkait keragaman peserta didik dan pendidikan inklusif. Kemudian ada post-test ya, dan terakhir adalah jurnal pembelajaran ya. Nah, ini khusus untuk jurnal pembelajaran yang ketiga ya, untuk modul yang ketiga, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya, kita lihat untuk referensinya. Baik, ini adalah jurnal pembelajaranku ya untuk modul ketiga. Nah, untuk jurnal ini ya sudah divalidasi oleh sistem LMS sertifikasi pendidik. Tandanya di sini sudah berwarna hijau dan ada tulisan sudah ditelaah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita scroll ke bawah ya. Ya, dilanjutkan Bapak Ibu ketika kita mengupload jurnal pembelajaranku ya, di situ kita harus mengisi deskripsi maupun refleksi ya. Nah, untuk deskripsi dari jurnal pembelajaranku modul yang ketiga ini maupun refleksinya di sini sudah pernah kami upload di video yang lalu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa scroll ke bawah ya untuk di video-video kami. Nah, Bapak Ibu langsung saja ya, kita tunjukkan referensi untuk jurnal pembelajaranku modul yang ketiga yang sudah tervalidasi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ya, kita ya seperti ini ya. Baik. Kita scroll ke bawah Bapak Ibu ya. Nah, biar lebih jelas lagi Bapak Ibu, karena jika live dari PMM begitu ya, kalau kita perbesar nanti kepotong Bapak Ibu, tidak jelas. Jadi kami sudah menyiapkan dalam bentuk PDF-nya ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah referensi jurnal pembelajaranku pada modul ketiga tadi yang sudah tervalidasi. Nah, Bapak Ibu, untuk yang pertama yaitu kita membuat cover ya, cover terkait jurnal pembelajaran untuk modul ketiga, yaitu bisa nama tugas jurnal pembelajaranku modul ketiga pendidikan anak berkebutuhan khusus. Lalu dilanjutkan dengan logo universitas, boleh Bapak Ibu, mau diberikan foto Bapak Ibu juga boleh, bebas Bapak Ibu ya, karena di dalam cover tidak ada ketentuan atau format yang baku begitu. Nah, kemudian identitas diri penyusun ya, nama Bapak Ibu, kemudian instansi Bapak Ibu, bisa diberikan nomor UKG Bapak Ibu boleh, atau NIM kalau sudah keluar ya, bebas Bapak Ibu. Sekali lagi tidak ada format yang baku ya untuk cover jurnal pembelajaran. Dilanjutkan memberikan identitas universitas ya, kita masuk ke dalam LPTK mana begitu. Nah, lanjut Bapak Ibu, kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah yang ada di
rincian ketika kita akan mengupload jurnal pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita mengingat kembali apa yang akan kita unggah, apa yang kita upload pada jurnal pembelajaranku, khususnya pada modul yang ketiga, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, Bapak Ibu, yang harus kita upload ya, di sini ada ketentuan untuk unggah jurnalnya ya. Nah, ini tadi. Jadi yang pertama adalah menyertakan dokumen tugas terbaik ya. Di sini lampiran pertama Bapak Ibu menyertakan tugas terbaik karena pada ini ya. Nah, pada modul yang ketiga ini kita kan disajikan dua topik Bapak Ibu ya, yang di dalamnya itu ada banyak aktivitasnya ya, ada banyak aktivitas. Nah, setiap aktivitas ini ada instruksi tugasnya ya, terkait mulai dari diri hingga aksi nyata. Jadi kita pilih salah satu saja tugas terbaik menurut kita yang mana begitu yang sudah kita kerjakan ya. Baik di topik yang pertama keragaman peserta didik boleh, ataupun topik yang kedua pendidikan inklusif juga boleh Bapak Ibu. Bebas ya. Baik, kita kembali ke jurnal Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita melampirkan tugas terbaik, kita menyertakan umpan balik ya dari rekan sejawat atau mitra yang terlibat. Jadi isi dari tugas tersebut siapa objeknya? Kalau objeknya itu peserta didik, kita memberikan umpan balik dari peserta didik. Jika objeknya pada tugas terbaik itu ada gurunya, kita bisa memberikan umpan balik dari guru. Atau jika objeknya itu mitra lainnya ya, seperti orang tua ataupun komite ataupun yang lainnya begitu ya, berarti umpan baliknya ya disesuaikan saja. Seperti itu Bapak Ibu ya, ini adalah lampiran yang kedua. Nah, untuk lampiran 1 dan lampiran 2 itu nanti tugasnya digabung Bapak Ibu ya dalam satu file, kemudian formatnya diubah ke PDF dengan maksimal ukurannya 10 MB. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan untuk tadi sudah cover ya, berarti kita masuk ke dokumen tugas terbaik kita ya. Kita lihat untuk lampiran tugas terbaik. Kita scroll ke bawah. Ya, ternyata di sini untuk tugas terbaik yang dipilih adalah topik yang pertama ya, untuk fokus pada aktivitas aksi nyata. Nah, di sini Bapak Ibu bisa bebas ya untuk memilih topiknya, bisa topik pertama, bisa topik kedua, kemudian untuk aktivitasnya juga boleh di aksi nyata juga boleh, mulai dari diri, eksplorasi konsep, elaborasi, demonstrasi, ataupun elaborasi, koneksi antar materi, bebas ya Bapak Ibu, bebas sekali. Nah, untuk di aksi nyata berarti di sini menjawab 3 pertanyaan ya terkait konsep keberagaman peserta didik. Baik, mari kita cek di PMM Bapak Ibu ya, di LMS-nya. Untuk topik yang pertama ya, keragaman peserta didik. Baik, untuk aktivitasnya tadi yang dipilih adalah aksi nyata ya. Nah, ya aksi nyatanya di sini ya menjawab 3 pertanyaan Bapak Ibu ya tadi ya. Ada pemahaman baru yang didapatkan setelah mempelajari konsep keberagaman peserta didik, kemudian bagaimanakah dari konsep keberagaman peserta didik yang paling menantang, bagian manakah ya yang paling menantang, kemudian hal-hal apa yang ingin dipelajari lagi terkait keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak. Baik Bapak Ibu, sama ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sama ya. Berarti di sini memang yang dipilih adalah topik pertama pada aktivitas aksi nyata. Baik, kita masuk ke dalam jawabannya ya. Di sini pemahaman baru setelah mempelajari konsep keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak.
Jadi, setelah mempelajari konsep keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak, pemahaman baru yang didapatkan adalah pentingnya memperhatikan perbedaan latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan setiap murid dalam proses pembelajaran. Keberagaman ini mencakup banyak aspek seperti budaya, bahasa, kemampuan kognitif, dan kondisi fisik atau emosional. Konsep ini menekankan bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal yang dapat diterapkan untuk semua murid, melainkan harus ada strategi yang berbeda dan disesuaikan untuk memastikan bahwa setiap murid dapat mengakses pendidikan yang setara dan bermakna. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, bagian yang paling menantang. Bagian yang paling menantang dari konsep keberagaman peserta didik adalah bagaimana mengimplementasikan akomodasi yang layak secara praktis di kelas dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Sebagai contoh, menyesuaikan materi untuk murid dengan kebutuhan khusus sambil tetap memenuhi standar kurikulum dapat menjadi tantangan besar, terutama jika tidak ada pendampingan atau dukungan yang cukup di sekolah. Selain itu, mengenali kebutuhan spesifik murid secara cepat dan efektif juga membutuhkan keahlian dan pengalaman yang matang. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga ya, hal-hal yang ingin dipelajari lebih lanjut. Nah, beberapa hal yang ingin dipelajari lebih lanjut terkait keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak adalah strategi pembelajaran yang lebih inklusif untuk murid dengan disabilitas atau kebutuhan belajar khusus. Kemudian ada teknik manajemen kelas, kemudian cara untuk membangun lingkungan belajar yang menghargai keragaman budaya, latar belakang sosial, bahasa yang berbeda dari murid. Kemudian ada kolaborasi ya dengan orang tua atau komunitas yang mendukung keberagaman di sekolah. Nah, itu adalah 3 pertanyaan pada aksi nyata Bapak Ibu ya. Nah, dilanjutkan Bapak Ibu untuk refleksi ya. Ada refleksi terkait pemilihan tugas pada keragaman peserta didik. Nah, untuk refleksinya ini berbunyi, dalam mempelajari topik keragaman peserta didik, saya merasa campuran antara antusiasme dan tantangan. Antusiasme muncul ketika menyadari bahwa pendidikan inklusif dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil dan setara bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan khusus mereka. Saya merasa terinspirasi dengan konsep ini karena memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berkembang sesuai potensinya, dan sebagai seorang pendidik saya ingin menjadi bagian dari upaya ini. Hal yang menarik bagi saya dalam topik ini adalah konsep differentiated instruction dan universal design for learning ya, atau UDL, yang memungkinkan guru untuk mendesain pembelajaran yang fleksibel dan dapat diakses oleh semua siswa. Memahami bahwa setiap anak belajar dengan cara yang berbeda mendorong saya untuk terus berinovasi dalam menciptakan strategi pengajaran yang lebih bervariasi dan mendorong semua gaya belajar. Selain itu, mempelajari tentang berbagai bentuk intervensi yang dapat dilakukan di kelas agar siswa dengan kebutuhan khusus tetap merasa terlibat dan diterima menjadi wawasan baru yang sangat berharga. Dan selanjutnya Bapak Ibu ya, ini banyak sekali ya. Banyak sekali. Nanti untuk filenya akan kami sematkan di link deskripsi Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendownload file pada jurnal pembelajaranku ini di link deskripsi pada video ini ya. Nah, Bapak Ibu, tadi kan ada 2 lampiran ya. Ada 2 lampiran. Yang pertama tugas terbaik dan yang kedua umpan balik rekan sejawat ya. Nah, kenapa tadi ada refleksinya begitu Bapak Ibu ya? Iya, refleksinya ini masuk ke dalam tugas terbaik. Jadi ketika membuat aksi nyata Bapak Ibu bisa memberikan refleksi juga boleh. Tadi kan menjawab pertanyaan ya.
Ya, nah ini kemudian berupa refleksi diri ya, keseluruhan dari ketiga pertanyaan ini. Seperti itu Bapak Ibu. Tadi ada refleksi yang berdiri sendiri, itu karena ini tadi ya. Nah, lanjut Bapak Ibu ya, tadi lampiran yang kedua berarti umpan balik ya. Umpan balik ya. Tapi di sini ada dokumentasinya ya, dokumentasi dulu. Umpan baliknya mana? Oh ini dia. Oh ini dia. Jadi di sini ditambahi dokumentasi ternyata Bapak Ibu, tidak masalah ya. Ada diskusi dengan rekan sejawat, kemudian melakukan konsultasi pendekatan individual dengan salah satu siswa spesial. Oke, di sini berkomunikasi ya. Di sini berdiskusi dengan rekan sejawat. Di sini saling berhadapan dengan peserta didik salah satunya. Nah, ini juga sosialisasi sepertinya ini. Sosialisasi, diseminasi atau praktik baik ini ya. Ya, dengan rekan-rekan sejawat. Jadi di sini ada mitranya dari guru maupun ada siswa tadi satu ya. Namun kita lebih memilih yang lebih banyak ya, lebih banyak saja, berarti rekan sejawat saja. Nah di sini Bapak Ibu mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat ya. Jika ingin ditambahkan umpan balik dari siswa juga boleh Bapak Ibu, bebas ya, tidak ada yang salah karena semuanya itu adalah tergantung plagiasi Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu sama persis dengan jurnal milik orang lain, nanti akan tidak tervalidasi atau perbaikan. Namun apapun itu, jika itu buatan Bapak Ibu sendiri, mau bentuknya, kata-katanya tidak terlalu istimewa ya, sebisanya malah lebih dihargai ya, mungkin akan lebih tervalidasi karena di sini kan yang memvalidasi sistem Bapak Ibu, bukan manusia ya, sistem secara langsung. Jadi nanti mengeceknya itu plagiat ya, entah itu bagaimana sistemnya, cara mengeceknya, begitu kadar plagiasinya itu berapa untuk di sistem. Namun percaya diri saja Bapak Ibu, silakan dibuat dengan kemampuan Bapak Ibu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin cukup sekian Bapak Ibu untuk referensi pada jurnal pembelajaranku modul yang ketiga ya. Untuk filenya akan kami sematkan di link deskripsi sehingga Bapak Ibu bisa mendownloadnya dan dijadikan referensi. Baik, mungkin cukup sekian Bapak Ibu untuk referensi dari kami ya. Semoga bisa bermanfaat bagi tugas-tugas Bapak Ibu pada PPG guru tertentu kali ini. Namun sebelum kami tutup video kali ini Bapak Ibu, silakan bisa mendukung channel kami ya, bisa mengapresiasi channel kami agar lebih berkembang lagi dan semakin semangat untuk berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu guru semuanya ya, dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk atensinya. Terima kasih, semoga sukses, semoga selalu lancar untuk PPG-nya. Dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu.